Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tema pemberitaan firman Tuhan, Yesus Kristus fokus kebenaran hidupku. Gereja kita telah menetapkan tema tahunan secara lokal 2023, tahun kesuksesan sejati. Ketika orang tenar, memiliki banyak uang, banyak harta benda, dunia menyatakan orang yang seperti itu sebagai orang sukses. Tetapi kalau hidup mereka tidak berfokus pada Kristus sebagai kebenaran, maka itu semua bukan sukses yang sejati. Kalau fokus kebenaran hidup kita ini pada karir kita, harta benda kita, dan bukan pada Kristus, itu bukan kesuksesan sejati. Kesuksesan sejati kalau fokus kebenaran hidup kita kepada Yesus Kristus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hanya jalan melalui Dia kita mendapatkan jalan yang benar. Hanya dengan mempercayai kebenarannya baru kita sungguh-sungguh menikmati kebenaran yang sejati. Dan hanya dengan melalui Dia kita memperoleh kepastian untuk menikmati kekekalan bersama dengan Dia di sorga, rumah Bapa. Kebenaran hidup kita yang berfokus pada Kristus Yesus. Tuhan menyatakan kepada kita dalam ayat-ayat firman Tuhan yang tadi prinsip-prinsip yang sangat penting. Bagaimana kita memfokuskan kebenaran hidup kita ini kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Hal pertama yang diungkapkan dalam firman Tuhan ini, buanglah. Sama-sama kita katakan buanglah. Apa yang kita buang, saudara-saudara? Kalau Tuhan menyatakan kepada kita untuk kita buang, kita tidak boleh mempertahankannya. Jangan sampai kita sungguh menyayangi yang Tuhan suruh kepada kita untuk kita buang, kita malah merangkulnya, kita malah memeluknya. Jika kita mau kebenaran hidup kita berfokus kepada Kristus, diperlukan suatu tindakan yang tegas untuk buanglah hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran Kristus.
Apa yang kita buang? Dalam ayat 1 dijelaskan kepada kita, segala kejahatan dalam bentuk apapun juga, dalam pikiran kita, perkataan kita, tindakan-tindakan kita, kita tidak boleh merangkulnya sebagai sesuatu yang baik, yang dengannya kita hidup terus-menerus. Tuhan mengatakan segala kejahatan ini kita harus buang. Selanjutnya dikatakan di sini segala tipu muslihat. Jangan sampai kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan justru kita menipu sana, menipu sini, bahkan atas nama pelayanan. Seperti yang saya sudah pernah sampaikan di sini, ada orang yang pergi pelayanan dengan melakukan penipuan. Bahwa kalau dia berdoa dan orang yang didoakan itu memberi persembahan, memberi derma 1 juta, maka dipastikan orang itu akan sembuh. Ini merupakan suatu penipuan dalam pelayanan. Kita tidak bisa memastikan bahwa seseorang kalau memberikan uang 1 juta, kita berdoa orang itu sembuh. Apakah orang yang berdoa itu dia Tuhan yang bisa memastikan kesembuhan orang yang didoakan ketika orang itu memberikan uang seperti yang dia minta? Ini adalah suatu penipuan, mengatasnamakan Tuhan. Tuhan mengatakan hal seperti ini kita harus buang. Dan kalau kita terlibat dalam pelayanan, kita melayani dengan hati yang tulus ikhlas, tanpa embel-embel seperti itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada 3 orang yang melakukan modus yang sama kepada orang yang sama, tapi hasilnya tidak ada kesembuhan. Ini merupakan suatu tipu muslihat yang mengatasnamakan Tuhan di dalam pelayanan. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, kita harus hindari hal-hal seperti ini, karena ini bukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau fokus hidup kita kepada kebenaran Kristus, maka hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus, Tuhan mengatakan supaya kita buang, yaitu tipu muslihat. Kemudian segala macam kemunafikan. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di tempat ini, kita bisa terjebak dalam kemunafikan ini. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya bisa munafik. Saya berdasi di sini, saya menyampaikan firman Tuhan, dan saudara dapat melihat saya seolah-olah saya ini seorang pelayan yang baik. Tapi saya bisa menampilkan hidup saya baik di sini. Tapi ketika saya di rumah, ketika saya di tempat pekerjaan, ketika saya di tempat lain, saya tidak hidup seperti saya ketika ada di mimbar ini. Itu merupakan suatu gaya hidup munafik. Agar kita bisa hidup dalam kebenaran, kita harus fokus kepada Kristus yang adalah kebenaran itu. Dengan tegas kita membuang segala macam kemunafikan, membuang kedengkian. Kedengkian ini bisa terjadi dalam diri seseorang karena orang itu mungkin disakiti seseorang. Bisa seorang gadis hatinya dipenuhi dengan kedengkian karena baru diputusin pacarnya. Seorang yang bekerja di sebuah perusahaan disakiti oleh teman sekerjanya. Terbentuklah di dalam hatinya kedengkian. Dan kedengkian ini bisa berwujud dalam bentuk kata-kata yang menyakitkan orang lain. Kedengkian ini dapat berbentuk ujaran kebencian,
Kemudian kedengkian ini juga bisa berwujud dalam tindakan-tindakan fisik, memukul, menendang, dan sebagainya. Bahkan yang lebih sadis lagi, bisa sampai pada tindakan pembunuhan. Ini semua karena kedengkian kita biarkan dalam hidup kita. Kita memeliharanya. Karena itu firman Tuhan berkata, kalau kita fokus kepada Kristus yang adalah kebenaran kita, maka kita harus tegas untuk membuang kedengkian ini dari dalam hidup kita, dari dalam keluarga kita. Jangan pelihara hal seperti ini dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Demikian juga fitnah. Tuhan katakan fitnah ini, ketika kita dengar, itu sama seperti sesuatu yang sangat indah, sehingga kita menyedengkan telinga untuk mendengar fitnah orang lain yang dia sampaikan kepada kita tentang seseorang. Seseorang itu bisa teman kita, seseorang itu bisa anggota jemaat kita, seseorang itu bisa orang yang kita benci. Kita fitnah dia, kita katakan dia melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tidak lakukan itu, tapi kita menciptakan fitnah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau fitnah itu berhasil, maka akibat dari fitnah orang bisa masuk penjara. Contohnya Yusuf. Yusuf adalah seorang yang baik, seorang yang diberkati Tuhan. Apa yang dia kerjakan, Tuhan menyertai, dan berkat Tuhan nyata di dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan di rumah Potifar. Itu sebabnya Potifar mempercayakan semua-muanya di dalam rumah, kecuali istrinya. Tapi istrinya kemudian memfitnah Yusuf, bahwa Yusuf melakukan percobaan untuk memperkosa dia. Tanpa melalui proses pembuktian di pengadilan, Yusuf dibawa masuk ke penjara akibat fitnahan dari seorang istri Potifar. Saudara, fitnah itu sangat keji, bisa menjerumuskan orang ke dalam kesusahan akibat fitnahan kita. Tetapi juga kalau tidak terbukti, maka orang yang fitnah itu, dia akan menggali lubang yang dia akan masuki sendiri. Untung Yusuf itu, dia tidak balas jahat dengan jahat. Kalau dia balas jahat dengan jahat, maka ketika dia berada dalam posisi sebagai Perdana Menteri, kesempatan itu dia akan gunakan untuk memenjarakan Potifar dan istri Potifar, bahkan saudara-saudaranya yang menjual dia. Dia akan penjarakan mereka, bahkan bisa bunuh mereka. Tetapi puji Tuhan, Yusuf itu tidak seperti itu. Dia orang yang tulus hati, dan dia sungguh menyadari bahwa semua yang dia alami merupakan suatu proses dari Tuhan yang dia harus terima untuk satu rencana Tuhan yang besar bagi dia, menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk melihara suatu bangsa melalui hikmat kebijaksanaan yang dia miliki. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau andai kata Yusuf tidak seperti itu kesempatan untuk dia membalas fitnah yang dialamatkan kepada dirinya. Jadi ada konsekuensi yang kita akan tanggung kalau kita memfitnah orang. Orang itu bisa juga menderita akibat fitnahan kita. Karena itu Tuhan berkata supaya kita jangan pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara sesama bangsa kita, karena dia katakan dialah Tuhan. Kadang saudara, Tuhan menyuruh kita untuk jangan pergi kian kemari menyebarkan fitnah, tapi itu seringkali yang kita lakukan. Ketika kita pergi ke rumah tetangga, yang kita bicarakan adalah kejelekan orang lain
dan sebagainya. Itu adalah suatu hal yang Tuhan tidak suruh kepada kita untuk kita lakukan. Tetapi yang Tuhan suruhkan kepada kita adalah pergi jadikan semua bangsa murid. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Dan ketahui aku menyertai kamu, kata Tuhan Yesus, sampai akhir zaman. Justru yang Tuhan suruh kepada kita, kita tidak lakukan. Yang Tuhan larang justru itu yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau fokus hidup kita kepada Kristus, yang adalah kebenaran itu, pastikan untuk kita dengan tegas membuang semua yang Tuhan katakan, segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Buang semua itu. Jangan biarkan satu pun ada dalam diri kita, supaya kita menjadi orang yang berfokus pada kebenaran Kristus. Itulah sukses yang sejati. Kemudian yang kedua, jadilah. Sama-sama kita katakan jadilah. Jadi ada yang kita harus buang. Tapi juga Tuhan mengatakan supaya kita menjadi seperti yang Dia kehendaki. Dalam ayat yang kedua dan ketiga, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita harus jadi sama seperti bayi yang baru lahir. Saudara, semua kita punya pengalaman dengan bayi yang baru lahir. Bayi itu tidak berdaya. Dia bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Karena itu kalau orang tuanya jahat, bayi itu bisa dibuang begitu saja. Dan dia tidak bisa buat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti itulah Tuhan mengatakan supaya kita jadi seperti bayi yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan, pada kasih karunia Tuhan. Tuhan mau kita sekalian untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni ini kita dapatkan di mana? Kita tidak dapatkan itu di buku sejarah Indonesia, di buku psikologi karangan si A si B. Susu yang murni hanya kita dapatkan di dalam Alkitab, firman Tuhan yang tertulis, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran, supaya setiap kita sebagai umat kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan mau agar kita mempunyai suatu kesukaan untuk menikmati susu yang manis ini, susu yang indah ini. Itu firman Tuhan. Dan kita mendengarkan pengajaran firman seperti yang sedang kita dengar saat ini. Demikian juga dengan penelaan-penelaan pribadi yang kita lakukan, yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga menghidupinya dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan katakan supaya kita jadi seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani. Kalau kita menjadi seperti bayi, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Kita akan bertumbuh menjadi dewasa dan menikmati anugerah keselamatan yang Yesus sudah kerjakan bagi kita secara sempurna di atas kayu salib. Sama seperti ketika kita sebagai seorang bayi, kita minum air susu yang murni dari ibu kita. Apa pengalaman si bayi dengan air susu itu? Itu merupakan suatu air susu yang manis, yang murni, yang dia dapat nikmati bagaimana kebaikan ibunya yang dinyatakan melalui air susu yang diberikan kepada dia sebagai seorang bayi. Seperti itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan sebagai air susu yang murni, yang rohani,
kita sedang mengecap kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman yang kita baca, yang kita biarkan untuk tertanam dalam hati kita. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, fokus kebenaran hidup kita kepada Kristus. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita akan menjadi sama seperti bayi yang baru lahir. Kita senang menikmati air susu yang murni, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang indah, yang manis, yang murni, yang tidak dicampur dengan apapun juga, dengan filsafat-filsafat dunia ini. Itulah yang akan membuat kita bisa bertumbuh dan menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Dan sepanjang hidup kita, kita sama seperti bayi, mengecap kebaikan Tuhan melalui air susu yang kita minum setiap hari. Kemudian yang ketiga, datanglah kepada Yesus. Sama-sama kita katakan, datanglah kepada Yesus. Dalam ayat 4-8 menyatakan kepada kita mengenai suatu langkah yang sangat penting yang perlu kita ambil untuk datanglah kepadanya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa Kristus yang kepadanya kita datang? Alkitab menggambarkan sebagai batu yang hidup. Kristus itu batu yang hidup. Batu yang hidup ini tidak semua orang mau menerimanya. Karena itu firman Tuhan katakan tadi, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Sampai hari ini ada miliaran manusia yang menolak Yesus sebagai batu yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ada yang melakukan penghinaan secara terang-terangan di media sosial terhadap Kristus yang disebut sebagai batu yang hidup ini, yang kepadanya kita harus datang. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau hidup kita berfokus pada Kristus adalah kebenaran kita, maka kita harus datang kepada Dia, batu yang hidup itu. Walaupun banyak yang membuangnya, yang menolaknya, tapi kita harus memastikan diri bahwa kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan penguasa yang satu-satunya dalam hidup kita. Dia batu yang hidup ini diabaikan oleh banyak manusia, tapi firman Tuhan mengatakan Dia dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Allah, firman Allah dan Roh Allah di dalam kekekalan satu dan tidak terpisah satu dengan yang lain. Tetapi ketika manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah yang penuh dengan cinta kasih, Dia mengutus Sang Firman menjadi manusia. Itu sebabnya Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, satu-satunya, Sang Firman menjadi manusia, yang disebut sebagai anak yang tunggal. Artinya Bapa Sang Firman memiliki suatu hubungan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yang digambarkan seperti bapa dan anak. Anak yang tunggal, Sang Firman menjadi manusia. Dialah yang rela mati menggantikan kita di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai suatu jaminan bahwa Yesus batu yang hidup, yang dibuang oleh orang. Tetapi bagi kita,
Kita mempercayai bahwa dia adalah yang dipilih, yang dihormat di hadirat Allah, yang menjadi batu penjuru, batu yang terpilih, batu yang hidup, yang kepadanya kita datang untuk meletakkan segenap keberadaan diri kita, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri. Dialah yang dapat menyelamatkan kita. Dia batu yang hidup ini, yang kepadanya kita datang. Kita juga harus mempersembahkan hidup kita agar kita bisa dipergunakan oleh Dia sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi Yesus batu yang besar, batu yang hidup yang terbesar. Ketika kita datang kepada Dia sebagai batu yang hidup, maka Dia juga yang menjadikan kita sebagai batu-batu yang hidup, di mana kita semua dibentuk untuk menjadi suatu rumah rohani yang tersusun rapi oleh karena Kristus sebagai batu penjuru, batu yang terpilih, batu yang hidup. Dia ada di tengah-tengah kita sebagai batu-batu yang hidup, yang Dia pergunakan untuk pembangunan satu rumah rohani, yaitu bait Allah yang kudus. Kita adalah bait Allah yang kudus itu. Saudara-saudara, kita juga mempersembahkan hidup kita menjadi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Jadi semua persembahan rohani yang kita lakukan dalam bentuk pujian, penyembahan kepada Dia sebagai batu yang hidup, dari kita juga sebagai batu-batu yang hidup. Kita ini batu-batu kecil, batu-batu yang hidup. Kristus batu yang terbesarnya. Kita batu-batu yang hidup ini tersusun rapi membentuk suatu rumah rohani. Dan kita, Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan persembahan-persembahan rohani dalam bentuk pujian, penyembahan, dalam bentuk apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan. Semua apa yang kita persembahkan menjadi berkenan kepada Allah kalau kita meletakkan diri kita pada Dia, batu yang hidup itu. Di luar Dia tidak ada apapun yang kita persembahkan yang bisa berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Ini merupakan suatu nubuatan yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yesus Kristus adalah batu yang terpilih di antara batu-batu yang ada di Sion itu. Dialah batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita datang kepada Dia, kita percaya kepada Dia dan mempercayakan hidup kita kepada Dia, orang seperti itu tidak akan dipermalukan, tidak akan dibiarkan, tidak akan ditinggalkan. Tuhan Yesus menjamin bahwa Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita, sekali-kali Dia tidak membiarkan kita. Jadi kita harus pastikan hari ini, ketika kita datang beribadah bersama-sama seperti saat ini, kita datang kepada Dia sebagai batu yang hidup itu, dan kita telah dijadikan oleh Dia sebagai batu yang hidup untuk membangun suatu rumah rohani, mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah karena Kristus Yesus Tuhan kita. Dia batu yang terpilih itu, Dia batu penjuru yang mahal. Bagi kita yang percaya dan meletakkan hidup kita kepada Dia, batu yang besar, batu yang hidup itu, maka tidak ada satupun di antara kita yang akan dibiarkan untuk dipermalukan, karena Dia sangat bertanggung jawab dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang Dia sudah jadikan sebagai batu yang hidup, yang dibentuk, dipergunakan
sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang yang tidak percaya, Yesus yang adalah batu penjuru ini, Yesus adalah batu yang terpilih ini, menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mengapa? Karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Dan untuk itu kata firman Tuhan di sini, mereka juga telah disediakan. Firman Tuhan berkata, siapa yang meremehkan firman, dia sendiri akan menanggung akibatnya. Yesus datang bukan untuk menghukum, Yesus datang untuk menyelamatkan. Tetapi yang menjadi hakimnya pada akhir zaman adalah firman yang kita dengar, yang kita tidak taati. Maka firman itulah menjadi hakimnya bagi orang yang tidak percaya. Saudara, bagi kita Kristus ini, apakah batu yang terpilih, batu yang hidup, batu penjuru, atau kita menjadikan dia sebagai batu sandungan, batu sentuhan? Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita menjadikan dia sebagai batu yang terpilih, di mana kita meletakkan diri kita kepada dia. Kita percaya kepada dia, percaya kepada firman-Nya, percaya hidup kita kepada Tuhan. Maka orang yang seperti inilah yang Tuhan akan jaga, Tuhan lindungi, dan tidak akan dibiarkan untuk dipermalukan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ketahuilah. Sama-sama kita ucapkan ketahuilah. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebenaran hidup kita yang berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus terbentuk di dalam diri kita ini ketika kita ketahui siapa identitas kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada orang yang tidak tahu apa identitas dia di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dia hidup sembarangan. Dia sudah menjadi orang Kristen, tapi dia tidak tahu identitas dia, siapa dia di dalam Kristus. Karena dia tidak tahu identitas dia, siapa dia dalam Kristus, maka dia tidak membuang segala kejahatan. Dia tidak membuang segala kemunafikan. Dia tidak membuang kedengkian. Dia masih hidup di dalam hal-hal seperti itu karena dia tidak mengetahui identitas diri dia, siapa dia yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Dia masih dengki, masih iri hati, masih menyimpan dendam, menyimpan dengki, karena dia tidak mengetahui siapa identitasnya di dalam Kristus. Apa identitas kita menurut firman Tuhan dalam Kristus? Firman Tuhan berkata, kita bangsa yang terpilih. Kita bersyukur Bapak Ibu, sekian banyak orang di dunia ini kita menjadi etnos, bangsa yang terpilih, di mana Tuhan sebagai pemimpin bagi kita, sebagai sebuah bangsa yang terpilih. Kita terpilih bukan karena kita lebih hebat daripada orang lain, bukan karena kita lebih baik, tapi Dia memilih kita sebagai bangsa yang terpilih. Itu semua berdasarkan anugerahnya, kasih karunia-Nya yang sempurna. Apa identitas kita dalam Kristus? Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah pribadi yang telah memperoleh belas kasihan Tuhan. Ini identitas kita yang Tuhan nyatakan secara tegas, dan kita harus mau belajar untuk mengetahui dan menerapkan kebenaran dalam hidup kita, untuk meneguhkan identitas kita yang jelas dalam Yesus Kristus, bahwa kita bukan orang biasa-biasa. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita umat kepunyaan Allah sendiri. Tidak ada orang yang bisa merampas kita dari Dia yang mempunyai hidup kita. Kita adalah orang yang dijadikan sebagai pribadi sasaran belas kasihan Tuhan. Kita semua sudah memperoleh belas kasihan. Ini yang firman Tuhan katakan. Tadinya kita adalah orang yang tidak mendapatkan belas kasihan.
Tapi karena kemurahan Tuhan, kita sekarang memperoleh belas kasihan Tuhan. Ini adalah suatu kebenaran hakiki yang perlu kita terima sebagai identitas baru kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, dengan kita mengetahui identitas kita yang sebenar-benarnya dalam Kristus, itulah yang dapat memberikan kepada kita suatu semangat yang berkobar-kobar dalam hati kita ini. Bukan untuk pergi menyebarkan fitnah, menyebarkan ujaran kebencian, tetapi berkobar-kobar untuk pergi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah yang merupakan suatu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai bangsa yang terpilih, yang menemukan identitas diri kita dalam Kristus sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, orang yang telah mendapat belas kasihan Tuhan. Ketika kita mengetahui dengan pasti apa yang menjadi identitas kita dalam Kristus, ini memberikan kepada kita semangat membara yang membakar dalam dada kita untuk kita pergi memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Yesus sudah kerjakan bagi kita, dengan mengeluarkan kita dari kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan kekal, kerajaan anak yang kekasih, kerajaan terang. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, imamat yang rajani di dalam hukum Taurat itu adalah suku imam, dan suku imam itu hanya satu saja, suku Lewi. Jadi semua orang di luar suku ini dianggap sebagai orang-orang awam. Hanya satu suku ini yang melayani, dan suku-suku yang lain atau orang lain hanya menjadi penonton saja. Saya mau sampaikan kepada kita, tidak ada satu ayat dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa ada panggilan atau ada karunia yang Tuhan berikan kepada seorang sebagai penonton dan pemanas kursi gereja. Atau saudara temukan ayat yang menyatakan bahwa ada karunia yang Tuhan berikan kepada seorang sebagai penonton dan sebagai pemanas kursi gereja? Ada atau tidak? Tidak ada. Tapi seringkali kita melihat kenyataan seperti ini dalam kalangan kita sebagai orang Kristen. Kita hanya sebagai penonton, dan tiap minggu kita hanya datang untuk memanaskan kursi gereja dan tidak menjalankan fungsi pelayanan Tuhan berikan kepada kita untuk pergi memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan dengan memindahkan kita dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kita semua diberikan fungsi karunia yang khusus yang Tuhan berikan sebagai anggota-anggota dalam tubuh Kristus. Ada yang disebut mata, telinga, mulut, kaki, tangan, rambut, alis mata, yang kadang-kadang kita cukur alis itu dan diganti dengan yang lain. Kalau di sini tidak ada, amin. Jangan cukur alis matanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau mau kasih hitam ya kasih hitam saja. Alis mata itu Tuhan taruh di situ untuk mempercantik saudara-saudara. Jangan diganti dengan cara saudara sendiri yang menurut saudara cantik, tapi kalau saya lihat saudara sangat jelek sekali. Yang Tuhan taruh di sini untuk apa? Berfungsi untuk, kalau keringat dari sini kan harus turun langsung mata. Dia yang menahan sehingga keringatnya tidak ke mata, dia keluar ke sini. Jadi Tuhan menaruh itu ada fungsinya Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti itulah kita sebagai beranggota dalam tubuh Kristus. Tidak semuanya mata, tidak semuanya mulut, tidak semuanya kaki dan tangan, tapi ada sebagai alis mata. Kita pikir ini lebih hebat dan yang lain kurang hebat.
Firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua diberikan fungsi khusus sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi jemaat yang sehat dan dia bertumbuh dalam kemenangan kalau semuanya berfungsi dalam pelayanan kepada Tuhan sebagai imam dan raja. Kita bukan penonton dan bukan hanya sekedar memanasi kursi gereja, tapi kita semua berfungsi sesuai dengan panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing di dalam tubuh itu. Tubuh itu kalau mengalami gangguan, katakanlah salah satu kaki kita ini lumpuh, maka tubuh kita menjadi tidak sehat. Karena ada bagian dalam tubuh kita tidak berfungsi, yaitu kaki kanan kita. Demikian juga sebuah gereja. Jika anggota-anggota dalam gereja itu tidak berfungsi, maka ada yang kurang dalam tubuh itu yang membuat gereja itu tidak sehat, tidak bertumbuh. Tapi kalau kita semua terlibat dalam pelayanan, sudah fungsi kita masing-masing, maka gereja itu menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh dalam kemenangan. Karena kita tahu status diri kita sebagai imam dan raja yang melayani. Dia raja di atas segala raja, kitalah imam yang melayani dia, imam agung kita, Yesus Kristus namanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, beberapa ayat kita akan perhatikan untuk menjelaskan mengenai hal ini. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Haleluya. Kita diberikan penyataan roh sebagai karunia yang diberikan Tuhan kepada tiap-tiap orang. Kata tiap-tiap orang menandaskan kepada kita bahwa tidak ada satu di antara kita yang tidak diberikan karunia khusus ini. Semua kita diberikan. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Tetapi karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan kita gunakan untuk mencari nama bagi diri kita sendiri. Misalnya kita berdoa, Tuhan pakai kita untuk menyatakan kuasa Tuhan dan orang lain sembuh melalui doa dan pelayanan kita. Lalu kita berkata, wah inilah pendeta yang paling hebat. Saya inilah sebagai jemaat yang lebih hebat dari pendeta. Dia hanya tahu berkhotbah saja, tapi ketika dia doa orang sakit bukan sembuh malah mati. Kalau saya hanya omong sembuh, langsung sembuh. Saya adalah jemaat yang paling hebat dibanding siapapun jemaat yang ada di gereja itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membanggakan diri, membanggakan pelayanan karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka penggunaan karunia yang Tuhan berikan sudah salah. Makanya orang seperti inilah yang ada kemungkinan suatu waktu Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu karena kamu palsu, kamu bukan orang yang berfokus Kristus, kamu curi pujian untuk diri kamu sendiri, bukan untuk aku dalam pelayanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita karunia sebab penyataan roh untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan pelayanan di dalam anggota-anggota tubuh itu. Tuhan memberikan kepada kita fungsi sebagai tangan. Untuk apa? Apakah kita pakai tangan kita untuk tusuk tubuh kita? Bukan seperti itu. Tuhan memberikan tangan ini untuk kita berfungsi menolong tubuh kita. Ambil air, bawa air minum masuk ke mulut kita. Untuk bekerja. Itulah fungsi dari tangan kita. Bukan kita pakai untuk menghancurkan orang lain dan menghancurkan diri kita sendiri.
Nah, itu sama tadi. Orang diberi karunia oleh Tuhan tapi membanggakan diri, cari nama bagi diri sendiri. Kemudian memperjualbelikan kasih karunia Tuhan itu dengan menjanjikan kesembuhan bagi orang lain. Yang penting kasih uang 1 juta. Itulah kepalsuan yang terjadi dalam pelayanan-pelayanan hari-hari ini. Dan akan banyak menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memfokuskan kebenaran hidup kita kepada Kristus dengan mengetahui apa yang Tuhan katakan, bahwa kita ini semua memiliki identitas yang jelas sebagai imam yang rajani, imamat yang rajani, yang melayani sesuai dengan fungsi karunia Tuhan berikan kepada kita untuk kepentingan bersama. 1 Korintus pasal 12 ayat 11 mengatakan begini, semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Tuhan memberikan karunia-karunia yang khusus kepada setiap kita, tetapi bukan seperti yang kita mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti saya ini, ketika saya menyerahkan diri untuk mau melayani, mempersiapkan diri masuk sekolah teologi, maka saya termasuk orang yang sangat semangat. Bagaimana nanti kalau sudah keluar dari sekolah, menjadi raksasa rohani untuk melayani, membangun gereja dalam kapasitas gereja besar dengan jumlah yang hadir ribuan orang. Wah, itu yang merupakan dambaan dari semua mahasiswa teologi yang ingin melayani Tuhan dengan kasih karunia yang luar biasa. Doa-doa yang dipanjatkan, minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan 12, 13, 14, 15 karunia. Kan di dalam 1 Korintus pasal 12 itu kan disebut di situ 9. Tapi di dalam Roma pasal 12 itu ada banyak lagi karunia-karunia. Saudara, kita minta supaya semua yang disebutkan di dalam 1 Korintus itu pasal 12 ada 9 di situ, Tuhan kasih semua. Supaya apa? Supaya kita dapat berfungsi dalam pelayanan dengan karunia mujizat, karunia kesembuhan, dengan karunia iman, yang dengan iman yang Tuhan berikan sebagai karunia, kita dapat berkata kepada gunung untuk beranjak ke dalam laut, maka dia akan beranjak. Ingin memiliki karunia membedakan roh, supaya ketika berkhotbah begini kita bisa melihat ini jenis-jenis roh apa yang sedang menguasai jemaat dan menolong mereka untuk keluar dari apa yang sedang mengikat mereka. Waduh, senang sekali untuk dapat karunia-karunia seperti itu. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan di sini Tuhan memberikan karunia itu secara khusus kepada setiap orang sesuai dengan kehendaknya. Karena itu kalau ada orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, kita ingin untuk menjadi seperti orang itu, tidak akan pernah kita jadi seperti dia. Dia hanya satu saja. Fokus kita bukan kepada orang yang Tuhan pakai, fokus kita adalah kepada Kristus yang dia beritakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, percaya bahwa semua kita ini diberikan karunia secara khusus dan tidak ada satupun yang tidak. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26 dikatakan begini, bila mana kamu berkumpul sama seperti sekarang ini, dalam kelompok besar maupun kelompok kecil, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Kalau Tuhan mengatakan untuk kita mempersembahkan sesuatu dalam bentuk pujian, dalam bentuk bahasa roh, dalam bentuk pelayanan-pelayanan lain, mazmur, itu artinya apa? Artinya bahwa kepada kita semua itu Tuhan sudah memberikan kepada kita sesuatu yang dengannya kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak. Kepada kita semua diberikan oleh Tuhan sesuatu yang dapat kita persembahkan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan dan kepada orang lain. Lalu yang terakhir
dalam Efesus pasal 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Yesus Kristus sebagai batu yang terpilih, batu hidup, batu penjuru tadi. Daripada Dia seluruh tubuh, kita sebagai batu-batu yang hidup itu disusun, diikat dengan begitu rapi, seperti yang kita lihat tembok ini ketika disusun, batakonya itu disusun dengan begitu rapi, diikat menjadi satu seperti yang sekarang kita lihat ini. Dan masing-masing bagian melaksanakan fungsinya. Batu melaksanakan fungsinya sebagai tembok. Kemudian tiang juga melaksanakan fungsinya sebagai tiang di dalam pembangunan gedung ini. Seperti itulah kita sebagai tubuh Kristus tersusun dengan rapi, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, semua orang yang ada di dalam tubuh itu, sesuai dengan kadar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap anggota dalam tubuh Yesus Kristus, yang adalah jemaat kita semua yang ada di sini. Semuanya hebat, saudara-saudara. Coba saudara lihat ini. Memang kita melihat ada yang besar tapi pendek, kita pikir ini lebih hebat karena selalu dia dikenakan cincin, yang lain-lain tidak dikenakan cincin. Tapi ada juga saudara-saudara yang mengenakan semua jarinya ada cincin, karena mungkin dia kasihan. Pertanyaan yang perlu kita ingat dengan baik-baik. Menurut firman Tuhan tadi, siapa yang harus berfungsi? Saya. Berarti tiap-tiap kita yang ada di tempat ini harus berfungsi sebagai imam dan raja untuk melayani sesuai dengan karunia, sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan sebagai anugerah kepada kita sekalian. Pertanyaan berikut, siapa yang tidak berfungsi? Jawabannya adalah mereka yang bukan orang. Mari jawab pertanyaan saya, siapa yang tidak berfungsi? Mereka yang bukan orang. Yang di sini orang atau tidak? Dimanapun kita berada, kita harus berfungsi, karena kita bukan orang-orangan. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang terdiri dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa, dan diberikan kepada kita kadar kasih karunia untuk melaksanakan tugas kita secara bertanggung jawab kepada Dia, Yesus Kristus, sebagai imam agung kita, sebagai raja atas segala raja, dan sebagai gembala agung kita. Kepadanya lah kita mempertanggungjawabkan semua pelayanan kita sebagai imam dan sebagai raja. Dan nanti menurut kita Wahyu, kita akan memerintah bersama dengan Dia sebagai imam dan raja.